Halo adik-adik, selamat datang kembali di channel Widyarta Fisik. Pada video pembelajaran kali ini kita akan membahas tentang buku intan pariwara, falsafah dan pariwara tentang gelombang berjalan. Oke, kita langsung ke soal pertama. Selingki bergerak naik turun membentuk pola gelombang ke arah sumbu X positif dengan kecepatan maksimum. Nah, dari sini kita bikin kecepatan maksimum. Vmax itu nilainya adalah 20 V cm per second. Nah, berikutnya ini kita pecah menjadi satuan meter, maka akan menjadi 0,2 V meter per sekon. Nah, jika panjang gelombang jadi lambda, nilai lambda adalah 1/4 meter. Berikutnya dan periodenya nilai T adalah 6 sekon. Panjang gelombang tanyakan berapakah nilai panjang gelombang, nilai simpangan ditanya simpangan, berarti nilai Y sama dengan berapa? Pada saat katanya X sama dengan 75 cm. 75 cm berarti 0,75 atau 3/4 meter, dan pada waktu katanya 5 detik. Nah, 5 sekon. Untuk nilai Y bisa tuliskan Y sama dengan A sin omega T. Nah, di sini karena dia bergerak ke X positif artinya bergerak ke arah kanan. Kalau bergerak ke arah kanan maka tandanya sini min Kx. Masukkan dah nilai A. Jadi sama A sin omega T min Kx, kita masukkan. Nilai A nya berapa? A nya belum ada, omega belum ada, K belum ada. Jadi kita cari satu-satu. Pertama kita cari omega dulu. Yang mana omega kalau ada periode bisa dituliskan dengan 2V dibagi dengan periode. Berarti 2V dibagi periode kita adalah 1/4. 6. Jadi omega sama aja artinya dengan 1/3 V atau V/3. Jadi omega bisa kita tuliskan dengan V/3. Nah, berikutnya setelah omega kita bisa mencari dulu berapa nilai K. Nilai K sama dengan dituliskan dengan 2V per lambda. 2V lambda kita adalah panjang gelombang kita 1/4. Nanti ini baliknya 2V dibagi 1/4 sama dengan 8V. Jadi 8V. Hasilnya 8V, ini nilai K. Nah, berikutnya setelah ada omega ada K, sekarang kita bisa mencari A, amplitudo. Amplitudo bisa diambil dari kecepatan maksimum, yang mana Vmax itu sama dengan A kali dengan omega. A kita adalah V/3, omega kita V kita nyari A ya, A kita belum punya. Omega V kita 0,2 V. V kita dari sini 0,2 V, kemudian A kita mau dicari, dan omega kita V/3. V dengan V boleh dicoret, 3 kali silang ke sebelah, jadi 0,6 sama dengan nilai A. 0,6 sama dengan nilai A. Jadi nilai A kita adalah 0,6. Nah, setelah mendapatkan nilai A, nilai omega sama nilai K, boleh masukkan ke persamaan. Yang mana boleh kalian tuliskan bahwa nilai Y kan A sin omega T, A kita 0,6, sin omega kita adalah V/3, sementara T kita adalah 5, min K kita adalah 8V, dan X kita jaraknya adalah 3/4. Nah, yang ini. Nah, setelah ini kita masukkan cara-cara yang bisa dicoret, jadi 0,6 sin 5/3 V, tulisnya dulu 5/3 V, kemudian min ini coret sisa 2, berarti 2 kali 3 berarti 6 V. Nah, ini bisa disederhanakan, samakan penyebut jadi 3, jadi 0,6 sin sama penyebut kali 3 berarti ini kali 3, maka akan dihasilkan 5V/3 dikurang dengan 18V/3. 5 kurang 18 berarti min 13. Nah, kita akan menuliskan jadi 0,6 sin min 13/3V. Nah, ini kita boleh minnya nih boleh kita pindah ke depan biar gampang, maka jadinya min 0,6, maka akan didapatkan hasil min 0,6 sin gitu 13/3V. 13/3 boleh ditulis dengan, nah, ini tempatnya agak kecil ya, Nah, ini 13/3 boleh kalian bentukkan lebih sederhana lagi, maka bisa dituliskan bahwa Y sama dengan
min 0,6 sin 13/3 itu saya ganti dengan 4/3 kan ya, 4/3, maka bisa dituliskan dengan 4V ditambah dengan 1/3 V ya, karena di sini 13/3 sini boleh kalian gantikan nih 13/3 ini sama aja artinya dengan 4/3. Nah, jadi dikali V maka 4V plus 1/3 V sama seperti ini jadinya. Nah, maka dengan demikian sin kelipatan bulat V jadi sin V, sin 2V, sin 3V, sin 4V sampai sin 1000V. Jadi kalau kelipatan bulat V itu bernilai 0. Maka dengan demikian sin 4V bernilai 0. Jadi sin V, sin 2V, sin 3V, sin 4V sampai sin 10V sampai sin 1.000.000 V itu bernilai 0 kalau kelipatan bulat V. Maka dengan demikian nilai Y ini setara dengan min 0,6 sin 1/3 V. Nah, kita lanjut sini. Min 0,6 sin 1/3 V itu berarti 180 derajat gitu. Jadi sama dengan sin 60. Bisa ya, karena V boleh diganti dengan 180. Jadi 1/3 kali 180 hasilnya adalah 60. Oke, sin 60 itu nilainya adalah setengah akar 3. Jadi min 0,6 kali setengah akar 3. 0,6 kali setengah berarti 0,3 akar 3. Tapi satuannya dalam satuan meter. Nah, karena di option dalam satuan senti berarti jawabannya adalah min 30 akar 3 cm. Jadi maka dengan demikian jawaban yang paling tepat itu adalah option nomor A. Oke, kita akan lanjutkan lagi ke soal berikutnya. Pola gelombang pada tali diayunkan seperti pada gambar. Selanjutnya perhatikan pernyataan berikut. Pernyataan yang tepat berdasarkan gambar di atas. Jadi kalian diminta manakah pernyataan yang tepat. Pertama, kita cek di sini amplitudo gelombang bernilai positif. Nah, ini betul atau salah? Kita lihat, jadi amplitudo itu kita lihat dia bergeraknya mulainya ke bawah. Jadi dia bergerak mulai ke bawah. Kalau bergeraknya mulai ke bawah itu artinya bernilai negatif. Jadi kalau bergeraknya mulai ke atas berarti dia bernilai positif. Karena di soal kalian di gelombang pertama yang dari gambar arahnya ke bawah, maka dengan demikian amplitudo seharusnya bernilai negatif. Makanya yang ini jawabannya adalah salah, nomor 1. Berikutnya periode gelombang. Untuk periode gelombang kita bisa ngecek dari sini. Periode dilambangkan dengan T besar, rumusnya adalah T kecil per N. Waktu, kita lihat sini ada waktu yang mana waktu satuannya sekon. Yang satuan sekon itu cuma di sini. Nah, sini waktunya 0,8 sekon. Maka boleh kita menuliskan 0,8. Jadi T 0,8 per. Kemudian N ini jumlah gelombang. Jumlah gelombangnya berapa? 0,8 dari sini sampai sini. Nah, berarti segini, ini 1/4. Ini 2/4 karena gunung penuh. Ini lembah penuh juga 2/4. Tinggal ditambah jadi 1/4 tambah 2/4 tambah 2/4 berarti 5/4. Jadi maka dengan demikian nilai N nya adalah 5/4. Kita tulis dengan 5/4 atau boleh kalian kali balik nih. Jadi 0,8 dikali 4/5. Jadi jawabannya adalah 0,64 ya, tinggal dikali biasa. 0,8 kali 4 3,2 bagi 5 jadi 0,64. Jadi periodenya adalah 0,64 sekon. Maka dengan demikian yang nomor B itu nomor 2 jawabannya betul. Berikutnya nomor 3, panjang gelombang tali 180 cm. Panjang gelombang itu rumusnya adalah lambda yang mana dibolehkan rumuskan L tadi L sama dengan lambda dikali dengan N. L itu jarak antar titik, satuannya meter. Meter yang di sini ada atau senti, sini adanya 400 cm. Oke, kita tulis. Nah, karena di sini di option masih dalam satuan senti, jadi saya nggak ganti, saya biarkan dalam bentuk senti. Artinya L-nya 400 cm, kita tulis 400, lambda mau dicari. N-nya jumlah gelombang selama 400 ini berarti 2/4 dari sini sampai sini soalnya ya, jadi 2/4 tambah 2/4. Jadi 2/4, ini juga 2/4. Nah, di sini juga 2/4 berarti 2/4 berarti 2/4 tambah 2/4 tambah 2/4 tambah 2/4 tambah 2/4 berarti 10/4. Jadi N nya kalian boleh tulis dengan 10/4. Jadi 10 nya coret habis, 4 nya kita kali silang ke sebelah.
maka akan didapatkan hasil 160. Jadi 40 kali 4 160 sama dengan lambda. Jadi lambda 160 cm. Maka dengan demikian yang nomor 3 juga salah karena dikatakan 180. Oke, kita cek yang nomor 4, cepat rambat gelombang tali. Cepat rambat berarti lambangnya V. V itu rumusnya kalau ada lambda periode, jadi lambda dibagi dengan periode. Lambda kita adalah di sini satuannya apa? Satuannya meter per second. Kalau meter per second, jadi lambdanya harus dirubah dulu jadi meter. Jadi 160 cm ini setara dengan 1,6 meter. Jadi lambdanya kita masukkan 1,6 meter. Jadi 1,6 dibagi dengan T. T sini periode. Periode kita 0,64. Nah, jadi tulis nih 0,64. Nah, biar lebih gampang hitungnya berarti sini karena di bawah sini ada dua angka di belakang koma gitu. Berarti dikalikan 100, bawah kali 100, atas juga kali 100. Maka ini setara dengan 160 dibagi dengan 64. Nah, boleh dicoret tuh. Sama-sama bagi berapa bisanya nih? Silakan dibagi atau langsung kalian mendapatkan hasil 2,5. Di satuannya meter per second. Disederhanakan dulu boleh, atau kan kalau udah ngerti langsung dibagi juga boleh. Terserah kalian. Nah, maka dengan demikian didapatkan jawaban kecepatan 2,5 meter per second. Jadi yang nomor 4 jawabannya adalah betul. Nah, sudah jelas dari sini sudah kalian bisa menemukan jawaban. Berarti jawabannya adalah 2 dan 4, option nomor B. Nah, kalau yang nomor 5 juga boleh kalian cek. Nomor 5 dicek juga, Y kan kita cek sini Y simpangan ya sama dengan A sin gitu omega T min Kx. Kenapa min Kx? Karena dia bergerak ke arah kanan ya. Terus ini amplitudonya karena dia ke bawah duluan, maka min berapa? Amplitudo 0,2. Tadi kita nulisnya min 0,2 sin omeganya belum ada, cari dulu omega. Omega bisa dirumuskan dengan 2V per T gitu tadi titik kan. Boleh kita cari omeganya dulu. Jadi atau kita ganti di sini aja omega 2V per periode. Karena adanya periode sini jadi kita biarkan per periode. Berikutnya min K-nya tuh 2V per lambda. Oh ya, di sini masih ada T. Ini masih ada nilai T, omeganya ganti segini, T tetap T sama X-nya tetap X. Nah, kita masukkan dah sekarang 2V dengan 2V karena dia sama boleh kita keluarkan biar gampang hitung. Jadi ini setara dengan min 0,2 sin 2V dikeluarkan dalam kurung T per T min X per lambda. Jadi min 0,2 sin 2V T kecil kita, waktu kita dalam bentuk T, biarkan dalam bentuk T boleh. Sementara periode kita 0,64. Jadi T per 0,64 min gitu. X kita jarak kita nggak disebutin, biarin X. Lambda kita panjang gelombang adalah karena di sini dalam satuan meter berarti 1,6. Nah, boleh dah kalian sini dilanjutkan perhitungan, maka didapatkan Y sama dengan min 0,2 min 0,2 sin gitu dikali pelangi. Dah boleh ini lagi lanjutkan. Jadi 2V kali T per 0,24 gitu. Saya langsung aja ya, kalian bisa nyari kali pelangi dan lain sebagainya, tinggal kali pelangi aja nih. Atau boleh dari awal kalian tidak keluarkan, jadi langsung bagi aja dengan periode, ini boleh biar lebih hemat tempatnya. Di sini saya mengeluarkan dulu supaya seandainya nanti jika ada soal lain itu V-nya dikeluarkan, jadi biar kalian tahu. Tapi kalau misalnya tidak, ini boleh langsung kalian kali pelangi. Ini kalau ini kali pelangi, jadi di sini kali pelangi, tinggal kalian kali pelangi, ini kali ke sini, ini kali ke sini. Maka didapatkan hasil Y sama dengan 0,02 sin 3,125 VT. Jadi 3,125 VT min 1,25 Vx. Agak kecil tempatnya, sorry. Saya perbaikin dulu. Jadi maka akan didapatkan hasil Y sama dengan min 0,2 sin gitu, saya langsung ya, sin 3,125 VT habis itu min 1,25 Vx. Maka dengan demikian di sini tidak tepat. Tidak tepatnya di sini.
Di sini dia nuliskan 2,25, harusnya 3,125. Oke, dengan demikian jawaban yang paling tepat adalah option nomor B. Kita akan melanjutkan lagi ke soal berikutnya. Gelombang tali bergerak dengan persamaan, ada Y segini, maka simpangan dan kecepatan. Sini ada dua ya, minta simpangan dan kecepatan. Pertama diminta simpangan berarti dari Y ini kita tinggal masukkan rumus. Jadi Y sama dengan A sin, lengkapin ada yang di rumus ini ya. Jadi sin dulu tulis 15 VT 15 VT min 6,6 VX. Nilai Y sama dengan A, atau sini maksud nilainya 0,8, angkanya 0,8 A sin omega T min KX, yang itu tadi rumusnya. Nah, rumus Y yang belum gini bisa dicek dulu ke materi sebelumnya, di video sebelumnya, untuk rumus. Berarti di sini menunjukkan bahwa nilai amplitudonya sekian, nilai omeganya ini. Nah, jadi kita lihat antara sin dengan T ini merupakan nilai omega, jadi angka ini merupakan omega. Sama kayak tadi, berarti nilai K nya adalah segini. Berarti nilai K adalah 6,6 V. Nah, berikutnya di suatu diminta ada dua nih, simpangan dan kecepatan. Jadi yang pertama diminta simpangan, tinggal kita masukkan saja nilai simpangan. Jadi nilai simpangan atau yang kita bikin diketahui dulu dari sini, A ini artinya 0,8 biar nggak bingung, berarti omega ini artinya 15 V. Berikutnya dan K itu artinya 6,6 V. Nah, kalau sudah paham baru kita bisa mencari simpangan. Rumus simpangan kan Y sama dengan A sin omega T min KX. A nya 0,8 sin omeganya 15 V, dari sini boleh kita ganti langsung 15 V. Berikutnya T itu waktu soal 0,6, berarti kita ganti dengan 0,6. Itu min, K nya adalah nilainya 6,6 V. Kemudian nilai X kita jaraknya adalah 125 cm, kita rubah jadi meter, jadi bagi 100 berarti 1,25. Nah, dengan mengalihkan seperti biasa 0,8 sin 15 V dikalikan 0,6 hasilnya adalah 9 V. Tulis 9 V, kemudian min di sini 6,6 V kali 1,25 adalah 8,25 V. 8,25 V. Nanti bisa kalian cek juga di kalkulator ya. Jadi ini 0,8 sin 9 V dikurang 8,25 berarti adalah 0,75 V atau 3/4 V. Nah, V boleh kita ganti dengan 180 derajat, jadi 0,8 sin 3/4 kali 180. Dicoret, ini sisa berapa jadinya nih? Bagi 2 dulu, bagi 2 boleh 45 ya, langsung bagi 45. Jadi 0,8 sin 3 kali 45 berarti 135. Sin 135 nilainya adalah setengah akar 2. Jadi 0,8 dikali dengan setengah akar 2. Jadi jawabannya adalah 0,4 akar 2. Ini baru nilai Y. Sekarang selain simpangan juga diminta kecepatan. Nah, kalau kecepatan bagaimana rumusnya? Untuk kecepatan itu rumusnya adalah V sama dengan A dikali dengan omega kali cos omega T min KX. Rumus kecepatan. A kita udah mendapatkan nilai 0,8, tulis 0,8. Kemudian omega kita udah ada dia 15 V, jadi tulis 15 V. Kemudian ini cos omega ganti juga 15 V. Kemudian T 0,6 sesuai dengan soal, dan K nya ditulis dengan 6,6 V. X nya diganti dengan 125 cm jadi 1,25. Jadi 1,25. Nah, sekarang kita dapat nih, tinggal kita lanjut aja ngitung. Berarti 0,8 kali ini kali 15 V sama aja artinya dengan 12 V gitu jadinya. Kemudian cos ini
15 V dikali dengan 0,6 berarti 9 V gitu. Oh ya, T saya belum tulis tadi ya. Udah diganti udah. Terus kita ganti sini lanjut 15 ke 0,6 berarti 9 V min 6,6 V dikali 1,5 berarti 8,25 tadi. Oke, 8,25 V. Sorry, ini belum CV. Ini 8,25 V. Nah, setelah kalian dapat ini tinggal dilanjutkan hitung di 12 V. 9 V kurang 8,25 berarti cos 0,75, sama banget 0,75 V. 0,75 V saya langsung tulis dengan 135. Ya cepat ya, jadi sambut sama aja. Jadi cos 0,75 V gitu, nanti 0,75 V sama aja artinya dengan 135, jadi 12 V kali cos 135. Cos 135 juga nilainya setengah akar 2, jadi 12 V dikali setengah akar 2. Maka akan didapatkan hasil 6 V akar 2. Nah, jadi maka dengan demikian jawaban yang paling tepat itu adalah option nomor. Di sini di option di pilihan ganda sini kurang ada V-nya nih. Ini harusnya ada variabel V-nya. Harusnya ada variabel V-nya. Jadi maka jawab yang paling tepat itu adalah option nomor 0,4 akar 2 dan 6 V akar 2. Berarti option nomor B ya harusnya. Tapi dengan catatan di sini harusnya di option di pilihan ini harusnya ada variabel V-nya lagi satu di sini. Oke, jadi maka dengan demikian jawab yang paling tepat adalah option nomor B. Oke, kita akan melanjutkan lagi ke soal berikutnya. Gelombang tali bergerak dengan persamaan A sama dengan 102,4 V kuadrat sin omega T plus 4 Vx dengan A dalam satuan meter per sekon kuadrat, omega rad per sekon, dan T dalam sekon, X dalam meter. Jika simpangan terjauh, jadi simpang terjauh artinya amplitudo. Jadi kita diketahui sini adalah amplitudo, nilai A itu adalah 40 cm. Nah, di sini karena ada A nya dalam satuan meter per second, jadi yang 40 cm-nya kita rubah dulu jadi meter. Berarti jadi 0,4 meter. Maka frekuensi gelombang, jadi F-nya ditanyakan berapa nilainya. Terus dari mana kita bisa mendapatkan persamaan? Kita lihat dari persamaan A. Jadi rumus A tersebut dari persamaan ini bergerak dengan persamaan bahwa rumus A sama dengan A omega kuadrat min A omega kuadrat kali sin itu kan omega T plus minus Kx. Jadi kalau sini kalau lambangnya plus, jadi kita ikutin aja plus Kx. Nilai persamaan yang ada dari soal berarti segini, masukkan min 102,4 jadi 102,4 V kuadrat sin omega T plus Kx. Nah, maka dengan demikian ini artinya nilai A kita sama dengan nilai ini. Nah, jadi nilai min A omega kuadrat sama dengan nilai ini karena nilai sin ini sama dengan nilai ini. Nah, dari sinilah kita bisa menghitung. Sudah mendapat persamaan, jadi min A dikali dengan omega kuadrat sama dengan, ini namanya kesetaraan persamaan ya. Jadi kita bikin rumus aslinya dulu, kemudian bikin sesuai dengan yang ada di soal. Itu kita ada jadi kesetaraan persamaan. Artinya di antara tanda sama dengan sampai ke sin ini merupakan min A omega kuadrat. Maka dengan demikian seginilah di antara sama dengan dan sin inilah yang nilai min A omega kuadrat yang tadi. Kita masukkan min A omega kuadrat sama dengan, masukkan nilainya berarti min 102,4 V kuadrat. Nah, min boleh kita hilangkan, kemudian A nya amplitudo bisa ganti dengan 0,4. Jadi 0,4 kali omega kuadrat sama dengan 102,4 kali dengan V kuadrat. Nah, di sini kita bisa mendapatkan bahwa omega kuadrat sama dengan 102,4 V kuadrat dibagi dengan 0,4. Karena di awalnya kali, ini 0,4 kita pindah ruas ke sebelah jadi bagi. Nah, jadi ini 102,4 bagi 0,4 sama aja artinya dengan 256. Jadi omega kuadrat sama dengan 256 itu dikali dengan V kuadrat.
Nah, sementara yang diminta adalah frekuensi. Kita akarin dulu nih, kalau di frekuensi kan adanya di omega biasanya. Jadi kalau ada frekuensi ini bisa cari dari omega, yang mana rumusnya omega sama dengan 2 kali V kali frekuensi. Berarti yang kita butuhkan omega. Sementara di sini masih ada omega kuadrat. Jadi kita akarkan dulu semua. Jadi akarkan. Maka akan didapatkan akar omega kuadrat berarti adalah omega ya. Kita tulis dulu omega sama dengan akar 256 kali V kuadrat. Akar 256 itu adalah 16, sementara akar V kuadrat itu adalah V. Sementara nilai omega bisa kita pecah jadi 2 kali V kali frekuensi. Jadi pecah jadi 2 dikali V kali frekuensi. Nah, jadi kalau V dengan V boleh cepat habis. Jadi frekuensi sama dengan 16. Ini awalnya dia 2, awalnya kali benar ruas jadi bagi. 16 bagi 2, maka hasilnya adalah 8. Maka dengan demikian jawaban yang paling tepat untuk frekuensi adalah 8 Hz B. Nah, oke, demikianlah adik-adik contoh soal dari gelombang berjalan. Kalau ada yang belum jelas ingin kalian tanyakan bisa di komen di kolom komentar. Selamat dan semangat belajar. Terima kasih.